Shin Tae-yong dapat pekerjaan baru setelah dipecat PSSI. Jadi duta kepolisian di Korea Selatan setelah dipecat oleh PSSI sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari 2025, Shin Tae-yong nggak langsung menganggur. Meski sempat dikabarkan bakal melatih klub atau timnas lain, ternyata pelatih asal Korea Selatan ini memilih jalan yang cukup berbeda, yaitu bekerja di kepolisian Korea Selatan. Gokil kan? Yuk, simak terus berita ini sampai habis. Shin Tae-yong yang sudah 5 tahun melatih timnas Indonesia akhirnya digantikan oleh Patrick Kluivert. Sebelum mengumumkan pengunduran dirinya, Shin Tae-yong kembali ke Korea Selatan pada 26 Januari 2025 setelah proses pemecatannya. Selesai urusan itu, dia langsung mendapat tawaran pekerjaan baru yang cukup unik. Bukan pekerjaan di dunia sepak bola, Shin Tae-yong malah disuruh jadi duta hubungan masyarakat di kepolisian Yeongdeok, kota asalnya di Korea Selatan. Jadi, kerjaannya bukan lagi bikin strategi buat timnas, tapi dia sekarang harus membantu kepolisian untuk melindungi kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat. Dikutip dari Gukje News, Shin Tae-yong punya tugas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu sosial penting seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan terhadap anak-anak dan orang tua, serta ancaman cyber seperti phishing suara. Dia bakal jadi bagian dari tim yang mempromosikan pentingnya perlindungan bagi kelompok-kelompok yang paling rentan di Korea Selatan. Polisi sudah bekerja keras untuk menjaga keselamatan warganya, dan saya akan berkontribusi aktif dalam kegiatan promosi ini untuk melindungi kelompok rentan, termasuk remaja di kampung halaman saya, Yeongdeok, ujar Shin Tae-yong. Jadi, dia bakal bekerja sama dengan kepolisian Yeongdeok untuk 2 tahun ke depan. Meski nggak melatih lagi, Shin Tae-yong masih sering ditanya soal kariernya setelah dari timnas Indonesia. Ternyata beberapa klub masih tertarik menggunakan jasanya. Tapi Shin Tae-yong sendiri merasa butuh istirahat dulu. Ada beberapa tawaran, tapi saya ingin istirahat dulu, katanya. Dia juga menegaskan kalau timnas Indonesia sudah seperti anak-anaknya sendiri dan berharap supporter tetap mendukung meski pelatihnya sudah ganti. Jujur saja, pemain-pemain timnas sudah seperti anak saya. Meski ada pelatih baru, pemain harus tetap semangat dan bangun chemistry yang bagus dengan pelatih tersebut. Saya berdoa timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026, tambahnya. Shin Tae-yong sendiri mengakui kalau meskipun dipecat, dia tetap menyimpan rasa sayang dan harapan besar terhadap timnas Indonesia. Jadi, meskipun jalan kita berpisah, dia tetap berharap timnas Indonesia bisa terus maju. Pekerjaan baru Shin Tae-yong di kepolisian Yeongdeok memang terbilang cukup jauh dari dunia sepak bola. Tapi siapa sangka Shin Tae-yong bisa memberi dampak besar di bidang sosial dan melindungi mereka yang paling membutuhkan. Kita doakan saja semoga dia sukses menjalani peran barunya itu ya. Bocoran pemain naturalisasi baru jelang laga Indonesia versus Australia dan Bahrain siap-siap ada yang baru. Yo guys, kalian pasti udah gak sabar kan nunggu pertandingan seru Indonesia melawan Australia dan Bahrain bulan Maret nanti. Nah, selain fokus ke persiapan tim dan strategi, ada kabar seru nih yang gak kalah bikin penasaran. Ternyata ada beberapa pemain naturalisasi baru yang kemungkinan bakal bergabung dengan timnas Indonesia. Bukan cuma pemain yang udah sering kita dengar, tapi ada beberapa nama yang bakal bikin kita terkejut. Nggak percaya? Yuk, simak bocoran siapa aja yang bakal jadi bagian dari Garuda di laga penting nanti. Siapa saja yang lagi diperhitungkan? Jack Brown siapa nih yang udah pernah dengar nama Jack Brown? Bisa jadi dia adalah sosok baru yang bakal jadi sensasi di lini depan timnas Indonesia. Pemain kelahiran Inggris ini dikenal sebagai penyerang yang cukup tajam. Dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa dan fisik yang oke banget, Jack bisa jadi pilihan menarik buat nambah daya gedor Indonesia. Kalau dia beneran jadi bagian timnas, kita bakal lihat gimana dia nyetel sama gaya permainan Indonesia yang cepat dan atraktif. Bisa jadi sih dia bakal jadi ancaman buat lini pertahanan Australia dan Bahrain nanti. Matheus Pato siapa sih yang gak kenal nama Matheus Pato? Pemain naturalisasi yang sebelumnya jadi sorotan di Liga 1 karena perannya yang oke banget di lini depan. Pato udah beberapa kali tampil ciamik dengan cetak gol dan assist di klubnya. Dia punya kualitas yang gak diragukan lagi buat jadi striker tajam di timnas Indonesia.
Jika beneran terpilih, dia bisa nambah opsi serangan yang lebih variatif buat Indonesia, apalagi dalam laga-laga berat kayak lawan Australia yang terkenal defensif. Evan Dimas Yup dulu bukan naturalisasi, sekarang jadi. Oke, ini mungkin bakal jadi kejutan buat beberapa orang. Sebelumnya kita tahu Evan Dimas memang udah ada di timnas, tapi ada kabar yang beredar kalau Evan bakal diproses sebagai pemain naturalisasi. Kenapa? Karena memang beberapa regulasi baru mengizinkan pemain yang sudah berstatus WNI untuk dinaturalisasi lagi jika mereka punya talenta luar biasa dan bisa bantu timnas lebih jauh. Kalau Evan bisa dapat status ini, kita bakal lihat dia makin bebas dalam bermain dan tentunya makin solid di lini tengah timnas Indonesia. Siapa yang bakal berperan di posisi lain? Selain striker, timnas juga nggak lupa menambah opsi di posisi lain, guys. Misalnya Gustavo Lima yang sebelumnya pernah jadi pemain di Liga 1. Gelandang serang asal Brasil ini punya visi permainan yang oke banget loh. Kalau dia beneran dinaturalisasi dan dipanggil ke timnas, bisa jadi dia bakal nambah kreativitas di lini tengah. Apalagi untuk ngatur tempo permainan lawan tim sekuat Australia yang punya banyak pemain dengan fisik mumpuni. Kapan kita bisa lihat mereka beraksi? Untuk pemain-pemain yang baru ini, proses naturalisasi biasanya emang agak lama, guys. Tapi kabarnya PSSI sedang bergerak cepat untuk mengejar proses administrasi supaya mereka bisa tampil di laga-laga internasional nanti, terutama jelang pertandingan penting melawan Australia dan Bahrain. Dengan kedatangan pemain baru ini, timnas Indonesia tentunya bakal makin kuat dan punya banyak opsi di lapangan. Apa yang bisa kita harapkan? Buat kalian yang udah ngikutin timnas, pasti ngerti banget kalau meskipun pemain naturalisasi punya pengalaman internasional, yang paling penting tetap adalah kerja sama tim dan komunikasi di lapangan. Pemain-pemain baru ini diharapkan bisa langsung nyetel sama gaya main timnas yang cepat dan agresif. Apalagi melawan Australia dan Bahrain, bukan hal gampang mereka tiam tim yang kuat dan punya sistem permainan yang solid. So, siap-siap guys! Maret nanti bakal jadi bulan yang seru banget buat timnas Indonesia. Semoga dengan tambahan pemain-pemain naturalisasi ini, timnas Garuda bisa lebih kuat dan meraih hasil maksimal di ajang internasional. Jangan lupa dukung terus timnas Indonesia ya. #dukung timnas, #Garuda Indonesia. PSSI lakukan gebrakan baru, Kluivert jadi pelatih, Garuda semakin kuat dengan pemain naturalisasi. Yo guys! Ada kabar besar nih dari dunia sepak bola Indonesia. Setelah sempat bikin geger dengan keputusan memberhentikan Shin Tae-yong, PSSI nggak main-main loh. Mereka sekarang udah resmi menunjuk Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda, sebagai pelatih timnas Indonesia. Gila sih, ini langkah besar banget buat memperbesar peluang kita lolos ke Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert kapan lagi bisa latih timnas Indonesia? Buat yang belum tahu, Patrick Kluivert ini bukan pemain sembarangan. Selama kariernya di Eropa, dia udah jadi bintang di klub-klub besar kayak Ajax, Barcelona, dan AC Milan. Di luar lapangan, dia juga punya banyak pengalaman melatih, jadi nggak salah kalau PSSI mempercayakan timnas ke tangan pelatih berpengalaman seperti dia. Apalagi dengan kepemimpinan Erick Thohir yang terus berupaya memajukan sepak bola Indonesia, kehadiran Kluivert diharapkan bisa jadi kunci untuk membawa timnas Indonesia bersaing di level dunia. Pemain naturalisasi jadi kunci sukses Garuda. Gak cuma pelatih aja yang berubah, PSSI juga terus fokus mendatangkan pemain-pemain naturalisasi yang punya pengalaman internasional buat memperkuat skuad Garuda. Sebelumnya, kita udah lihat banyak nama yang masuk timnas lewat jalur naturalisasi, seperti Tom Haye, Sandy Walsh, Shaine Patinama, Calvin Verdon, Ragnar Ortmangon, Jay Idzes, dan Jordi Amat. Mereka semua punya pengalaman bermain di Eropa yang jelas bisa bantu timnas Indonesia punya kualitas lebih di lapangan. Nggak cuma pemain senior, PSSI juga mulai menyasar talenta muda yang punya potensi besar, kayak Ivar Jenner, Justin Hubner, Nathan Chu Aon, Rafael Struijk, dan Elkan Bagot. Semua pemain muda ini diharapkan bisa jadi tulang punggung timnas Indonesia di masa depan, bro. Jadi, kita bisa bayangin deh, kalau timnas Indonesia terus berkembang dengan pemain-pemain berkualitas kayak gini. Kita bisa lebih percaya diri saat berhadapan dengan tim-tim kuat seperti Australia dan Bahrain nanti. Proses naturalisasi yang gak selalu mulus, namun perjalanan untuk mendatangkan pemain naturalisasi ini gak selalu mulus, guys. Banyak pemain keturunan yang ragu atau bahkan menolak tawaran untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Kenapa?
Salah satu alasan utamanya adalah keinginan mereka untuk tetap membela timnas negara asal mereka. Kalau mereka pindah dan jadi bagian dari timnas Indonesia, kesempatan untuk bermain dengan timnas negara asal mereka bisa jadi hilang. Ya, ini sih keputusan berat buat mereka. Arya Sinulinga, anggota ex-Co PSSI, sempat bilang kalau banyak pemain muda yang merasa peluang mereka lebih besar buat masuk timnas negara asalnya ketimbang Indonesia. Jadi wajar aja sih kalau mereka mikir 2 kali buat menerima tawaran naturalisasi. Tapi Arya juga menekankan bahwa kita harus menghargai keputusan mereka. Pada akhirnya ini soal masa depan mereka dan pilihan hidup yang harus mereka ambil. PSSI nggak gentar, terus berusaha. Meskipun nggak semua pemain keturunan mau bergabung, PSSI nggak pantang menyerah, guys. Setelah sukses menaturalisasi Kevin Dix, sekarang mereka lagi berusaha keras untuk mendatangkan Ole Romenye dan Jairo Riedewald. 2 pemain ini punya kualitas tinggi dan kehadiran mereka diharapkan bisa nambah kekuatan timnas Indonesia dalam perjuangannya menuju Piala Dunia 2026. Tantangan Kluivert maksimalkan potensi timnas. Sekarang Patrick Kluivert udah jadi pelatih dan dia punya tantangan besar untuk bawa timnas Indonesia tampil maksimal di kualifikasi Piala Dunia. Dengan pengalaman dan reputasinya yang udah mentereng di dunia sepak bola, Kluivert tentu bakal ngebawa perubahan besar buat timnas kita. Gak cuma itu, PSSI juga udah melengkapi tim pelatih dengan nama-nama besar lainnya kayak Denny Lanza, Alex Pastoor, dan Gerald van den Burg. Mereka semua punya pengalaman internasional yang bakal membantu Kluivert untuk mengasah potensi pemain-pemain Indonesia, terutama yang berasal dari jalur naturalisasi. Menatap Piala Dunia 2026 Garuda bisa. Sekarang tinggal 4 pertandingan kualifikasi Piala Dunia yang tersisa, guys. Timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert dan dukungan pemain-pemain naturalisasi yang berkualitas, kita punya harapan besar untuk tampil maksimal dan meraih hasil positif. Apalagi publik Indonesia juga udah memberikan dukungan penuh agar impian besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026 bisa tercapai. Semua orang pasti pengen lihat Garuda Indonesia tampil di panggung dunia kan? So guys, mari kita terus dukung timnas Indonesia. Dengan pelatih baru, pemain naturalisasi, dan semangat juang yang tinggi, Garuda Indonesia pasti bisa memberikan kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026.